silsilah kerajaan Mataram, ya, runtuh menjadi kerajaan Pajang. Setelah runtuh, Pajang kemudian namanya menjadi kerajaan Mataram. Mataram Islam. Karena Mataram Hindu sebelum Majapahit. Nah, ibu kota pertama kalinya ada di Kota Gede. Dari Kota Gede, ibu kota Mataram dipindah lagi ke Pleret. Dari Pleret dipindah lagi ke Kartosuro. Kemudian tahun 1745, Keraton Kartosuro dipindah ke tempat yang sekarang kita berdiri ini, namanya Desa Solo. Setelah keraton ini berdiri di sini, nama Solo tadi diganti menjadi Surakarta. Maka ada dua nama di sini, Solo dan Surakarta. Solo nama sebelum keraton berdiri, kalau Surakarta nama setelah keraton berdiri sampai sekarang. Ya. Raja yang pertama di sini Pakubono II. Bapak diteruskan putranya bergelar Pakubono III. Yang ingin saya sampaikan di sini Bapak Ibu, zamannya Pakubono III di Mataram ini pecah perjanjian Giyanti. Kalau adik-adik yang belajar sejarah, perjanjian Giyanti isinya Pakubono III membagi Mataram menjadi dua. Yang sebagian sebelah barat diberikan kepada pamannya yang telah bergelar Hamengkubuwono I, keratonnya Yogyakarta. Jadi intinya bahwa keraton Surakarta ini lebih tua daripada Yogyakarta karena baru pecah pada zamannya Pakubono III. Maka sekarang di sini sudah Pakubono XIII, di Jogja Hamengkubuwono X. 2 tahun setelah perjanjian Giyanti tahun 1755, yaitu tahun 1757, Pakubono III membuat perjanjian bersama saudara sepupunya yang bernama Raden Masaid atau Pangeran Sambernyawa. Dia diberi kewenangan duduk sebagai adipati di bawahnya Keraton Surakarta. Tempat istananya juga di dalam kota, namanya Puro Mangkunegara. Jadi menggunakan gelar Mangkunegara karena ingin meneruskan nama ayahnya Mangkunegara. Dan ini adalah kakak Pakubono II. Nah, di Jogja ada Puro Pakualaman, ini adipatinya Keraton Jogja. Kalau ini tadi adipatinya Keraton Surakarta. Ada 4 yang biasa disebut Catur Sagotro. Catur itu 4, Sagotro itu 1 keturunan, karena ketiga-tiganya itu dari satu ayah yang bernama Sri Susunan Amangkurat IV. Ikuti saya. Silakan untuk raja yang sekarang Pakubono XIII. Beliau masih berada di sini di dalam keraton ini, tetapi sudah tidak lagi memiliki kekuasaan. Sampai sekarang keraton Surakarta ini masih menggunakan kalender Jawa, bukan kalender Hindu, bukan kalender Hijriah, bukan Masehi, bukan Imlek. Ini tadi kalender punya sendiri, namanya kalender Jawa. Tahunnya ada 8, mulai 1 sampai 8, selesai nanti namanya kembali lagi ke depan. Circle-nya ada 8, maka orang Jawa mengenal istilah 8 tahun itu apa? 1000. Di keraton itu ada dandang peninggalan Ki Ageng Tarub, hanya keluar 8 tahun sekali setiap tahun baru. Itu ada tulisan Asmaul Husna. Dandangnya diberi nama Kiai Budal. Nah, ingat Legenda Joko Tarub yang ditinggal Dewi Nawangwulan kembali ke surga, dia melanggar pantangan yang diberikan oleh Dewi Nawangwulan. Ketika sembunyi-sembunyi dia membukanya, ketahuan Dewi Nawangwulan. Maka sesuai kesepakatan ditinggalkan dirimu ke surga. Maka sampai sekarang dandangnya itu masih ada, digunakannya dengan nama dandang Kiai Budal. Kalau sekarang ini masih untuk tinggal raja, kalau Anda mau masuk ketemu raja menggunakan sandal, itu tidak apa. Kalau dulu filosofinya, kenapa harus melepas sepatu dan sandal? Jadi kalau kita itu berjalan tanpa menggunakan sepatu dan sandal, pasti akan lebih berbahaya. Saya lihat tadi ada bapak-bapak yang mau menginjakkan kaki aja, karena melepas sandal, karena menggunakan sandal. Itu artinya dimanapun kita ini berada, dimanapun kita ada, jangan
melebihi Tuanggul Sanggobuwono karena perdanya sudah diizinkan sejak tahun 1980. Sebelumnya tidak boleh. Semuanya untuk apa? Edukasi, bertapa, tapakur, urutnya raja-raja. Juga untuk melihat situasi kondisi keamanan di luar keraton. Mencari hilalnya dari sini, karena itu tempat yang tertinggi. Oke, bahannya ada yang tahu Bapak Ibu? Agar tetap jumlahnya ini 69, ada yang mati diganti, maka ada yang kecil, ada yang besar. Itu di puncaknya. Kalau Bapak Ibu bisa memperhatikan di puncak Tembung Sanggobuwono itu ada arah matanya. Itu bisa bergerak, itu bisa berubah karena arah angin. Jadi kalau itu dibaca, kalau orang Jawa dibaca itu Nogonono Kiri Praja. Nogo itu belakang, kalau itu depan. Jadi raja yang sekarang tahun 2013 masih berada di dalam. Oleh karena itu tempatnya masih beroperasi, kita tidak boleh menambah masuk. Andaikan kita bisa, tempatnya masih ada luasnya 10 kali lipat yang kita lihat di sini. Jadi masih luas sekali. Kan enak tukang gua. Ini ketika raja menunjukkan ketika raja sedang mengenakan busana atau pakaian panglima perang yang berbeda. Kajunya juga berbeda karena ini kami seorang panglima perang, karena raja yang berhak menentukan perang dan bukan. Pengantinnya sudah pintar, modelnya seperti ini, Singgayuni, jadi laki dan perempuan. Ini 3 tingkatan karena pengaruh Brahma Wisnu Siwa, Trimanggala, Baitul Muqaddas, Baitul Makmur, Baitul Muharram. Jadi 3 tingkatan ini. Kalau mau cuci muka ya padasan atau yang dibuka. Kereta ini digunakan oleh Prabu Bumedja pada waktu Keraton Kartosuro tadi pindah ke Solo. Ditarik dengan menggunakan 8 kerbau, bukan kuda. Karena kerbau itu memiliki karakter yang lebih halus. Ini belum ada sensinya, belum ada buatan dari Belanda. Di sini ada unsur biasanya ada yang mereka mulai membagikan uang pada pakai miskin. Itu dilakukan sejak dari kampus. Sudah sensinya. Ini untuk menjemput tamu keraton. Jadi kalau ada tamu naik di kerajaan, disebut dengan kereta ini. Tapi kadang juga sering digunakan oleh satu keraton kalau ingin keliling-keliling jalan-jalan bersolidasi ini untuk ini dari Inggris sudah ditarik dengan juga. Di depan kita ada di Rama Tuan Kalian Diponegoro, ya.
yang membiayai Pangeran Diponegoro tadi adalah Paku Buwono VI. Ini yang dipilih oleh Belanda di Bangka Ambon. Ini yang memindahkan makam makam Paku Buwono VI dari Ambon ke Woking, yaitu Bapak Jenderal Kadivisi Pangeran Haryo Adipati Panembahan Jatikusumo. Ini putra Paku Buwono X yang menanam pohon cawecik tadi, yang menjadi kasat pertama angkatan darat. Silakan kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Tidak jauh kita Amin. silakan.